Halo teman-teman, balik lagi di YouTube Drone. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Balik lagi dengan admin di sini untuk meneruskan cerita yang super epic dari Hunter x Hunter. Sebelum masuk ke pembahasannya, admin akan mengingatkan kalian untuk terus dukung dan tulis pertanyaan apa saja di kolom komentar. Admin yakin di kepala dan benak kalian pasti ada pertanyaan mengenai hal-hal anime yang bikin kalian penasaran dan belum kalian mengerti. Contohnya seperti ini, atau ini. Nah, di video sebelumnya kita kan sudah sampai di Hunter x Hunter episode 178. Dan di video selanjutnya ini kita akan menuju ke episode 179. Hohoi. Panjat pinang pakai tali, makan nasi pakai seledri. Jika ada sumur di dekat rumah Ani, jangan lupa mampir kembali. Mari kita masuk ke videonya. Let's go. Di episode sebelumnya, cerita sudah sampai di mana Coffin, Toba, dan Tentori diberikan sebuah koin oleh Pangeran Zhengli yang angkanya bisa berubah dari angka 1 berubah menjadi angka 10. Nah, mereka berdua masing-masing diberikan satu buah koin. Coffin Toba penasaran dengan koin tersebut, mempunyai keinginan untuk memasukkan koin tersebut ke mulut binatang Nen Pangeran Zhengli. Tapi karena itu terlalu beresiko, Coffin Toba mengundurkan niatnya. Seperti yang kita ketahui, Coffin Toba adalah anak buah Pangeran Benjamin yang memata-matai Pangeran Zhengli. Nah, setelah itu Pangeran Zhengli pergi dan memutuskan untuk menemui bos keluarga Kayu, yaitu Onior Longbao. Nah, sampai ke koridor jalan menuju bos keluarga Kayu sangat ketat. Ya, banyak penjaga untuk masuk menemui Longbao. Seperti sekitar lebih dari 15 orang berjaga di depan pintu dan koridor. Di sisi lain, Coffin Toba yang memata-matai Pangeran Zhengli langsung melaporkan ke bosnya, yaitu Pangeran Benjamin, mengenai pergerakan Pangeran Zhengli. Kemudian, masuklah Pangeran Zhengli ke kamar Onior Longbao. Dengan basa-basi pembukaan pembicaraan pertama, Pangeran Zhengli menanyakan kesehatannya dan program dietnya. Lalu terdapat beberapa pembicaraan yang padat antara mereka yang kesimpulannya seperti ini. Nah, isinya pertama, Pangeran Zhengli mengabarkan kepada Onior Longbao bahwa pertempuran perebutan tahta sudah berjalan. Alhasil, 3 saudara dari Pangeran Zhengli telah tewas. Kedua, Zhengli bertanya kepada Onior Longbao mengenai Nen, binatang Nen, dan binatang Nen para pangeran. Tetapi Onior Longbao tidak mengetahui hal tersebut. Sebagai gantinya, dia akan menanyakan soal Nen dan binatang Nen pada anak buahnya yang lebih tahu dan memberikan informasi nantinya kepada Pangeran Zhengli. Setelah itu, Pangeran Zhengli pun pergi dari kamar, sedangkan Onior Longbao langsung bergerak menelpon anak buahnya kepercayaannya, yaitu Hingrid. Nah, Onior Longbao memberikan perintah kepada Hingrid untuk menghancurkan Morena Brudo dan semua anak buah cecenguk-cecenguknya. Kedua, ketika dia mencari dan menghancurkan Morena Brudo, dia juga harus cepat menemukan Yusuka Maro sebelum ditemukan oleh organisasi laba-laba. Karena jika menemukan Yusuka lebih dulu, menurut Longbao bisa mengendalikan gerakan para laba-laba. Kemudian Hingrid yang tadi diberikan tugas oleh Onior Longbao langsung memanggil bawahannya yang diketahui namanya adalah Lens dan Jakuro. Mereka berdua sedang duduk di sofa. Lens yang duduk membaca buku, sedangkan Jakuro sedang mendengarkan musik dengan headset sambil melakukan transfusi darah. Hingrid memberitahu kepada Lens dan Jakuro bahwa target mereka kali ini bertambah banyak, yaitu semua keluarga Heli dan juga menemukan Yusuka Maro. Kemudian mereka turun ke bagian dek 3 kapal. Hingrid, Lens, dan Jakuro mendapat informasi bahwa anggota keluarga Heli berada di kantin, tepatnya bagian restoran bagian burger. Nah, 2 anggota Heli ini mulai bereaksi melihat Hingrid, Lens, dan Jakuro mulai mendekat. Nah, anggota yang laki-laki memberitahu agar segera memberitahu kondisi dan situasi kepada Morena Brudo. Hingrid mengejar sang wanita tersebut, sedangkan Lens dan Jakuro menemui si pria. Ya, admin belum mengetahui nama dari anggota Heli ini.
Jadi admin menyebut si pria dan si wanita saja ya, karena di kamus Hunter x Hunter saja sih belum terdapat nama pada karakter tersebut. Oke, balik ke cerita. Lynx dan Yakuro mulai mendatangi si pria dan menghadapi si pria ini. Nah, ketika Lynx dan Yakuro mulai menanyai dan fokus dengan si pria, nampaknya si pria sedang mengalihkan perhatian mereka berdua. Dan tiba-tiba maksud si pria kedua menebas dengan pisau tajam dan mengenai leher Yakuro dari belakang. Yakuro yang tidak sempat menghindar mengeluarkan darah yang cukup banyak. Di sisi lain, Lynx yang terkecoh dengan tebasan tadi tak menyadari bahwa si pria tadi yang ada di depannya bersiap menendang dengan keras. Dua tendangan mengenai perut Lynx dan Lynx terjatuh ke lantai. Tapi alih-alih melanjutkan cerita pindah ke Ingrid sebentar. Ingrid yang mengetahui bahwa dua pria yang berkelahi dengan Lynx dan Yakuro ini tadi terdaftar warga biasa dalam penumpang Blackwall. Nah, akan berdampak negatif jika bertarung berlangsung diketahui tentara keamanan. Bisa saja mereka akan terkena masalah, bahkan ditangkap oleh pihak keamanan, kata si wanita yang dikejar oleh Ingrid tadi. Oke, kita balik lagi ke pertarungan. Lynx yang walaupun tadi tergeletak di lantai yang sudah terkena tendangan tak merasakan sakit, tapi malah menyuruh si pria pertama tadi untuk membantu temannya. Dan nampaknya Yakuro sudah mulai mengaktifkan kemampuannya yang diketahui nama dari kemampuannya adalah Blood Merit. Kemampuan yang bisa mengendalikan darahnya sendiri dengan bebas. Bahkan Yakuro berterima kasih kepada anggota Heli karena sudah menebasnya, dan karena Yakuro sedikit takut jika bertarung menggunakan kemampuannya dengan cara menebas dirinya sendiri jika akan menggunakan Blood Merit-nya. Yakuro mulai bereaksi dengan darahnya. Dia menjerat si pria anggota Heli tersebut sampai tak bisa bergerak, lalu menjatuhkannya ke lantai. Debrak. Di sisi lain, si pria pertama teralihkan karena temannya yang kalah, jadi lupa dengan Lynx. Lynx yang tahu dia teralihkan langsung saja menanyainya sambil melakukan pukulan ke arah perut. Madra. Nah, entah kenapa setelah pukulan Lynx mendarat ke si pria menjawab semua pertanyaan dari Lynx. Mulai dari anggota keluarga Heli yang berjumlah 23 orang dan peraturan untuk mendapatkan kemampuan setelah membunuh orang. Dan di sini dijelaskan nama kemampuan Lynx yaitu Body and Soul, yaitu kemampuan mendapat informasi dengan cara menanyai target sambil memukulnya. Maka suara hati target akan berkata jujur pada Lynx. Kemampuan yang bagus. Ya, jadi keinget laba-laba yang bernama Pakunoda. Ya, hampir-hampir mirip sih kemampuannya. Sangat efektif untuk mencari sebuah informasi. Oke, akhirnya Ingrid kembali dari pengejaran si wanita untuk menghentikan Lynx dan Yakuro menghajar anggota Heli tersebut. Tapi sepasang penjaga keamanan melihat kerusuhan tersebut, datang untuk memeriksa kekacauan ini. Ya, setelah itu karena status mereka anggota mafia, penjaga itu setuju untuk melepas mereka bertiga dengan syarat tidak akan lagi masuk ke dek 3 kapal. Lalu Ingrid setuju dan berjanji akan menepatinya sambil memberikan segulung uang suap kepada kedua penjaga keamanan tersebut dan meninggalkannya. Tetapi setelah Ingrid pergi, kejadian tak terduga senjata pada kedua tangan tentara keamanan tersebut berubah menjadi ular dan membunuh mereka dalam sekejap. Wow, nah ternyata kemampuan Ingrid diketahui namanya adalah Biohazard, yaitu kemampuan yang dapat mengubah senjata atau apapun benda yang disentuhnya menjadi binatang sambil mempertahankan fungsi aslinya dan memanipulasi sesuka hatinya. Nah, bagaimana kelanjutan pencarian Morena Brudo dan Yusuka Maro? Sekian dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.